Berapakah R per S? Nah, ini agak rumit ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hanya butuh waktu 50 detik untuk ngerjain soal seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Sobat Konstanta, selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang pecahan yang saya yakin sebenarnya teman-teman sudah belajar pada saat masih sekolah di level dasar ataupun menengah ya. Kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, di sini kami hanya sekedar merewind, merefresh, mengingatkan kembali agar pemahaman kita tentang pecahan bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang sangat cepat. Yang tentunya juga harusnya tepat ya. Materi pecahan ini adalah materi yang acap kali muncul dalam setiap ujian tes CPNS di seleksi kemampuan dasar dan juga di tes potensi akademik untuk sekolah kedinasan seperti PKN STAN. Materi ini masuk dalam sub kelompok tes intelijensi umum. Oke teman-teman semua, kita akan bahas sedikit materi tentang definisi pecahan itu apa sih sebenarnya. Secara sederhana, pecahan itu adalah bilangan real. Jadi bukan bilangan imajiner ya. Bilangan real, bilangan yang jelas yang dapat ditulis dengan hasil bagi dua bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Kalau misalnya B itu sama dengan 0, maka dampaknya tahu pasti ya. Jika B ini 0, jika B 0, maka nanti bilangan itu akan menjadi bilangan tidak terhingga. Nah, tidak lagi disebut pecahan, maka B tidak boleh 0. A itu disebut pembilang ya. A adalah pembilang. Sementara B itu disebut dengan penyebut. Saya rasa sederhana ya. Nah, ini ada ringkasan materi kita mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kasih contoh ya, yang tadi yang sama. Ini sama-sama 6 nih. Sama-sama 6 dan 6 ya. Sama-sama 6. Jadi nggak perlu disamakan lagi. Maka angka 1 per 6 tambah 2 per 6, satunya dan angka 2-nya langsung dijumlah. Hasilnya adalah 3 per 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3, hasilnya adalah 2 dan 1. Jadi 3 per 6 setara dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, contoh yang berikutnya, misalnya ada setengah 1 per 2 ditambah 2 per 3. Penyebutnya berbeda nih, ada yang 2, ada yang 3, maka perlu kita samakan penyebutnya. Maka kita kalikan 2 kali 3, 6. 6 dibagi dengan angka 2 jadi 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Ya, 3 nanti dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Udah sama nih. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 tambah 4 sama dengan 7. Hasilnya adalah 7 per 6. Dan 7 per 6 ini sama dengan 1 per 6. Caranya gampang ya. 7 dibagi 6 kan 1. Ya, 1 lebih maksud saya. 7 bagi 6 sama dengan 1. Ada sisa. Sisanya 1, sisakan tulis di sini. Per 6-nya tetap. Jadi begitu cara merubah bilangan bulat biasa menjadi bilangan bulat campuran. Mohon maaf, bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan campuran. Ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Materi pengurangan. Materi pengurangan ini sama kayak materi penjumlahan, cuman bedanya tinggal penjumlahan sama tanda jumlah ya, tanda tambah dengan tanda kurang ini aja. Ya. Tinggal tanda kurang. A per C kurang B per C itu sama dengan A kurang B dibagi C.
A per B kurang C per D, disamakan dulu penyebutnya jadi BD. Nanti kayak semacam yang saya bilang tadi, ini bisa juga kali silang ya. Bisa juga dikali silang seperti ini. AD ini dia. Ini AD, sementara ini yang C. BC. Ya sama ya. Oke, kita masuk contohnya aja. 4/5 dikurang 1/5 sama-sama 5. Maka langsung aja 4 dikurang 1 sama dengan 3, 3/5. Bentuk kedua ya. Ini misalnya contohnya ini ada 4 dan 2. Dikali nih dia. 4 kali 2, 8. 8 dibagi dengan, dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 menghasilkan angka 6. Nah, begitu juga dengan angka selanjutnya, 8 dibagi 2 jadi 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 6 kurang 4, 2. 4 kali 2, 8. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Dibagi 2 hasilnya 4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti 2/8 setara dengan 1/4. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke perkalian. Ini jauh lebih mudah, di mana kita tinggal menghubungkan saja antara pembilang dan pembilang serta penyebut dengan penyebut. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Mana ya? Gampang sekali. Nah, ini contohnya 1/8. 1/8 dikali 4/3. Ya udah langsung aja nih. 1 kali 4 dan ini 8 kali 3. Hasilnya berapa nih? Oh, ini ada pengulangan ya. Ada pengulangan ini. Sama dengan 4. Ya, ini di pernya per 24. Kalau kita coret ini bagi 4 jadi hasilnya 1. Kalau 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi 4/24 setara dengan 1/6. Oke, kita masuk berikutnya nih, materi pembagian. Nah, ini agak sedikit unik ya. A per B kalau dibagi dengan C per D itu setara dengan A per B dikali, nah ini dibalik nih. D-nya dari bawah ke atas, dari C pindah ke bawah. Jadi DC. Maka hasilnya nanti A kali D, B-nya dikali C. Gampang ya? Nah, ini contoh nih. 2/3 dibagi 10/3 sama dengan, nah ini dia. Ini 2/3-nya masih 2, 3. Tadi yang tadinya 10/3 menjadi 3/10. 2 kali 3 sama dengan 6. Dan 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah 6/30. Kalau 6 dibagi 6, sederhanakan ya. Jadi 1. 30 bagi 6 jadi 5. Maka 6/30 itu setara dengan 1/5. Saya rasa gampang ya. Nah, apakah soal yang segampang ini muncul dalam ujian-ujian CPNS, ujian-ujian STAN ya? Jangan ada yang ragu ya sebenarnya. Materi ini dibuat untuk karena berdasarkan soal-soal tahun-tahun sebelumnya, di mana pernah ada soal, contohnya ini ada soal USM STAN tahun 2003. Ini ada soal narasi, ya, sederhana sekali, ada jam, ini pergabungan antara jam dan materi pecahan ya. Oke, Siti melihat pementasan drama selama 3/4 jam. Jika pementasan direncanakan selama 6/8 jam dan dimulai pada pukul 16.00, jam berapakah pementasan tersebut berakhir? Agak rumit ya kesannya ya. Ya, kita coba jawab ya. Oke, coba kita lakukan pembahasan. Nah, 1/6/8 jam, ini dia kata kuncinya ya. 1/6/8 jam. Katanya kan dimulai pukul 19, pementasannya 1/6/8 jam. Sementara Siti melihat pementasan selama 3/4 jam. Apa gunanya nih 3/4 ya? Nggak ada ya. Ini nggak ada gunanya ini angka ini. Ini pengecoh ya, pengecoh. Jadi kita mikir gara-gara ini sebenarnya ini informasi yang nggak diperlukan. Karena soal mempertanyakan pada kita jam berapakah pementasan tersebut berakhir, bukan jam berapa terakhir Siti menonton. Jadi nggak ada urusan ya. Pementasan mulainya jam 19.00 dan direncanakan pementasan itu berlangsung
selama 1/6/8 jam. Nah, pertanyaannya 1/6/8 jam itu sebenarnya berapa jam, berapa menit? Ya. Nah, kita jadi konversi nih, 1/6/8 jam itu sama dengan 1 jam ya, plus 6/8 dikali 60 menit. Nah, ini ada metode perkalian pecahan di sini ya. Nah, ini coba perhatikan 6/8 kali 60 menit. Nah, 8-nya kita bagi 4 jadi angka 2. 60 dibagi 4 jadi angka 15. Gampang ya? Sementara 6/2, kalau kita ingat nih 6 bagi 2 ya 3 ya. Nah, jadi sebenarnya setara dengan 3 dikali 15. Ya, ini coba perhatikan nih. 6 bagi 2 kan 3, ini 15 sudah. Jadi 3 kali 15. 3 kali 15 sama dengan 45 menit. Jadi 1/6/8 jam setara dengan 1 jam 45 menit. Jika acara dimulai, pementasan tadi dimulai jam 19.00 dan pementasan berlangsung selama 1 jam 45 menit, maka pementasan akan berakhir atau selesai pada pukul 20.45. Maka kunci jawabannya adalah ya D. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih soal dari USM STAN tahun 2003. Oke. Nah, soal ini ini dia nih. Soal ini adalah operasi penjumlahan ya. Anwar mengetik naskah dalam waktu 2 jam. 1 jam pertama dia dapat mengetik 8/3 lembar. Jam kedua dia dapat mengetik sebanyak 3/4 lembar. Banyaknya lembar naskah yang diketik dalam 2 jam berapa? Gampang ya. Gampang sekali. Kalau awalnya dia 8/3, kemudian jam keduanya 7/3/4, maka ditinggal dijumlahin aja. Ya, ini bilangan pecahannya adalah bilangan pecahan campuran. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. 8 1/3, 7 3/4. Biar mudah, bisa juga kita rubah menjadi pecahan biasa. 8 dikali 3, ini ada angka 8, kali 3 sama dengan 24. 24 ditambah 1 jadi 25. Maka berubahlah angka 8 1/3 menjadi 25/3. Angka yang sama juga seperti itu kita lakukan dengan pecahan yang berikutnya. 7 dikali 4 jadi 28. 28 tambah 3 jadi 31. Sehingga 7 3/4 setara dengan 31/4. Gampang ya? Nah, ini penyebutnya belum sama nih. Ada 3, ada 4. Ya udah kita kali aja. Ini jadi 12, 3 kali 4 12. Sementara ini kita kali silang langsung. 25 kali 4 sama dengan 100 ya. Ini kita kali silang kemari. 4 kali 25 hasilnya 100. 3 dikali 31 sama dengan 93. Sehingga jumlahnya adalah 193/12. Ya, ini setara dengan 16/12. Maka kunci jawabannya adalah B. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Ini ada soal berikutnya. Masih soal USM STAN. Nah, tahun 2017 masih keluar juga nih soal. Tapi lebih complicated, ya. Lebih agak rumit lah. Ini gabungan antara pengurangan, ya, ada juga nanti ada pembagian. Nah, ini kita coba contohnya. Soal tahun 2017. Jika S/4Q dikurang P/3R itu sama dengan 9 dan 3R/Q kurang 4P dibagi S/S sama dengan 24. Pertanyaannya, berapakah R/S? Nah, ini agak rumit ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hanya butuh waktu 50 detik untuk ngerjain soal seperti ini. Ya, kalau kita tahu clue-nya, kita tahu kuncinya, kita tahu triknya. Jadi di konstanta formula kita coba kasih teman-teman atau sobat konstanta supaya bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Oke ya, kita mulai ya. Nah, kita langsung pindahin aja persamaan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini S/Q kurang 4/3R dan 3R/Q kurang 4P/S. Ini kita samakan penyebutnya.
4Q per 3, 4Q dan 3R menjadi 12QR ya. Kemudian kita kali silang kayak biasa. Ini jadi 3SR, ini jadi 4PQ. Nah, cara yang sama juga kita berlakukan dengan persamaan yang di bawah. QS kita letakkan di sini QS. Ini kali silang 3SR atau RS sama aja ya. Dikurang 4PQ. Ada sama nih ya. Udah ada yang sama nih. Tinggal kita coret. Oke, tinggal kita coret. Nah, ini karena 1/12 PQR, 1/QS ada pembagi. Ingat ya tadi ya, kalau A per B dibagi C per D itu setara dengan A per B dikali D per C. Ya betul, dibalik aja. Tinggal nih dibalik aja nih. Tinggal dibalik ya. Apa yang dibalik nih? QS-nya naik ke atas, nih naik ke atas ya. Sementara 12 QR-nya ada di bawah. Dan ingat persamaan yang ada di sini. Kita kembalikan ke soal bahwa S per 4 QR kurang P per 3R itu sama dengan 9. Sementara 3R, nah ini dia. 3R per Q kurang 4P per S sama dengan 24. Ya, sehingga kita bisa coret, ya kan? Kita bisa coret nih, coba perhatikan ya. 9/24-nya nih. Q, ini ada sama-sama ada Q nih, ada Q. Q-nya kita coret ya. Tadi 24, ini ada 24, ini ada 12, sama-sama kita bagi 12. 12-nya hilang, 24-nya jadi 2. Maka nanti nilainya akan sama dengan 9/2 sama dengan SR. Oke ya, gampang ya. 9/2 sama dengan SR. Pertanyaannya bukan SR tapi R bagi S, tinggal dibalik. Jadi 2/9, maka kunci jawabannya adalah B. Oke, saya rasa cukup sekian dulu materi pecahan kali ini. Nanti kita akan bahas materi pecahan khusus untuk soal-soalnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk share, komen, dan tentunya subscribe dulu channel ini supaya kami makin semangat untuk menyajikan materi-materi dan sehingga kamu bisa belajar dari Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.